Ada satu hal yang paling pasti di dunia ini, yaitu hari kiamat. Kiamat besar atau kiamat kubro. Kita semua yang hidup sekarang, termasuk pada orang-orang akhir zaman, bisa iya atau bisa juga tidak. Kita yang sekarang hidup ini akan mengalami hari di mana bumi akan mengalami kerusakan terparah, yaitu kiamat besar. Hari yang menjadi akhir dari segala yang hidup. Hari yang paling menakutkan sepanjang sejarah manusia. Pada hari itu terjadi kerusakan menyeluruh pada bumi dan alam semesta. Maka bila misalnya ada orang-orang yang berhasil tinggal dan hidup di planet Mars pada saat itu, mereka juga akan musnah. Kiamat tak hanya diyakini oleh orang-orang yang beragama. Ilmuwan-ilmuwan dari golongan ateis pun meyakini bahwa suatu hari nanti bumi dan seluruh alam semesta akan hancur berkeping-keping. Namun sebelum kiamat besar itu terjadi, di masa-masa sebelum itu akan terjadi kerusakan-kerusakan kecil yang ditimbulkan oleh manusia, mulai dari perang, fitnah, dan kebohongan-kebohongan lain yang bisa merusak akidah umat Islam. Dikatakan seluruh daerah di muka bumi akan mengalami hal seperti itu. Hanya ada 4 lokasi atau 4 negeri saja yang terbebas dari semua itu. Dan di sini kita akan membahas tentang 4 negeri teraman yang direkomendasikan Rasulullah SAW untuk dihuni pada akhir zaman. Dan negeri teraman dari kiamat menurut versi sains. Mekah atau secara resmi bernama Makkah Al-Mukarramah adalah sebuah kota yang mulia dan menjadi satu kota suci umat Islam. Tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW ini memiliki luas 1.200 km persegi. Dengan populasi terakhir yang tercatat pada tahun 2023, penduduknya berjumlah 2.150.000 jiwa. Mekah menjadi sebuah kota tersibuk, karena jutaan orang dari seluruh dunia selalu mengunjungi tempat ini setiap waktunya, baik dalam momen umroh ataupun haji. Kota ini menjadi salah satu kota yang direkomendasikan Rasulullah SAW sebagai tempat teraman ketika dunia diambang kiamat. Sebagaimana dengan sabda Nabi SAW, tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan. Dan dari goncangan-goncangan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik. Hadis riwayat Muslim. Awalnya, kota ini bernama Yatsrib. Kemudian diubah namanya menjadi Madinah. Kota Madinah yang berjarak 450 km dari Mekah ini menjadi kota selanjutnya yang direkomendasikan Rasulullah SAW sebagai kota yang aman untuk ditinggali ketika dunia diambang kiamat kubro. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Sesungguhnya, iman akan kembali ke kota Madinah, sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat. Kota Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh penyakit taun, tidak pula Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada pula perkataan Dajjal yang menyebutkan, "Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Hampir datang waktunya aku diizinkan keluar, lalu aku akan berjalan mengelilingi bumi. Tidak ada satu kampung pun yang tidak kusinggahi dalam waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Taibah. Karena keduanya diharamkan atasku. Setiap kali aku berusaha untuk memasuki salah satu dari keduanya, aku dihadang oleh malaikat dengan pedang terhunus untuk mengusirku menjauhi kedua kota itu. Setiap celah kota itu akan dijaga oleh para malaikat." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melebihkan negeri Yaman dibanding negeri-negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah. Negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yang artinya negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Rabb-nya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga merekomendasikan negeri ini dihuni di akhir zaman.
Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini telah disabdakan Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Hawalah. Nabi SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin untuk negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Ada hadis sahih juga dari Al-Hakim dan Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang paling luluh hati dan paling lembut hati. Keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Sauban berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya, kelak aku akan berada di samping telagaku. Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku, sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar, beliau menyebutkan, Nabi SAW pernah berdoa, Ya Allah, berkatilah kami pada Syam dan pada Yaman. Hadis riwayat Bukhari. Lantas, adakah doa yang lebih mustajab dibanding doa Nabi? Nabi Muhammad SAW bahkan pernah memuji kota ini dalam sabdanya, sesungguhnya, aku benar-benar mencium harumnya karunia Tuhan yang maha pemurah dari Yaman. Berapa banyak mata air kemurahan dan hikmah yang terpancar dari sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-54 yang artinya, Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan kepadanya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-54. Pendapat dari ahli tafsir, sebagian menyatakan bahwa kaum yang disebutkan di atas adalah kaum Ansor. Namun pendapat yang lebih kuat mengenai identitas kaum yang disinggung dalam ayat di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, adalah penduduk negeri Yaman. Kaumnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Turunnya ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, berkenaan dengan kabilah yang bernama Al-Asy'ari. Dalam riwayat disebutkan, setelah ayat ini turun, beberapa rombongan kapal dari kabilah Al-Asy'ari dan kabilah-kabilah lainnya dari negeri Yaman datang melalui jalur laut. Mereka adalah kaum muslimin yang tertindas di negerinya pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Merekalah yang berjasa dalam penaklukan negeri Irak melalui perang Al-Qadisiyah pada masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah SAW dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik bila dihuni pada akhir zaman nanti. Beruntunglah negeri Syam. Lalu sahabat bertanya, mengapa ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan Rasulullah SAW bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di masa akhir zaman nanti. Nantinya disinilah akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan dahsyat. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman.
dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Masih Ad-Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat. Maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia akan dibinasakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saat ini negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah seperti Libanon, Palestina, dan Suriah. Dan di wilayah 3 negara itu disebutkan menjadi tempat teraman ketika terjadi huru-hara akhir zaman, terutama tanah Palestina yang saat ini seluruh mata di dunia tertuju padanya. Palestina memang istimewa bagi umat Islam. Di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi Adam selama 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Saking spesialnya negeri Palestina ini, banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merujuk pada Palestina, terutama tentang kondisi akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Maka sebaik-baiknya penduduk bumi adalah orang-orang yang mendiami tempat hijrah Ibrahim. Lalu yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang jahat. Bumi menolak mereka. Allah menganggap mereka kotor. Dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi. Hadis riwayat Abu Daud. Beberapa ilmuwan menanggapi tentang masalah huru-hara kiamat ini. Namun mereka memandang dari sudut keamanan akan bencana alam yang terjadi. Setidaknya ada 2 tempat yang mereka anggap sebagai tempat yang mungkin saja aman ketika dunia diambang kiamat. Yang pertama, daerah Bolivian Altiplano, Amerika Selatan. Di saat perubahan iklim ekstrim terjadi sehingga membuat naiknya permukaan laut, tempat ini jadi salah satu yang terbaik. Sebuah dataran tinggi yang kemungkinan tidak akan pernah terkena banjir. Walaupun ada gunung Himalaya, Bolivia Altiplano terasa lebih bersahabat untuk dijangkau. Sebuah tempat indah yang membuatmu bisa bertahan hidup dengan banyak sumber air dan makanan yang tersedia. Dan mungkin saja, makanan terakhir yang bisa kamu nikmati mungkin hanyalah daging flamingo. Kemudian tempat teraman menurut sains yang kedua ada di daerah Lesotho, Afrika Selatan. Negara kecil di Afrika Selatan ini merupakan salah satu tempat paling aman di dunia. Lesotho adalah satu-satunya negara merdeka yang seluruh bagiannya terletak di atas ketinggian 1000 meter. Spesialnya lagi, kawasan Lesotho memiliki sedikit garis patahan dan segelintir gunung berapi yang bisa diasumsikan bahwa tempat ini akan terhindar dari banjir dan juga terhindar dari gempa bumi. Namun tentu saja, kedua tempat ini adalah bagian dari pendapat para ilmuwan yang mereka mengambil sudut pandang keamanan dari bencana alam besar yang akan terjadi di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.